Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4A Indralaya, mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Zulfa Noviani, Saya Rahmadana Elisa. Saya Sri Devi. akan menampilkan video pembelajaran mengenai glikogenesis dan glikogenolysis. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Materi singkat, glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa. Sintesis dan degradasi glikogen diatur dengan hati-hati sehingga glukosa yang cukup tersedia untuk kebutuhan energi tubuh. Baik glikogenesis dan glikogenolisis dikendalikan terutama oleh 3 hormon, yaitu insulin, glikagon, dan epinefrin. Pembahasan pertama, glikogenesis. Sintesis glikogen terjadi setelah makan, ketika kadar glukosa darah tinggi. Telah lama diketahui bahwa konsumsi makanan berkarbohidrat segera diikuti oleh glikogenesis hati. Sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi berikut. Pertama, sintesis glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase, suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Berikut reaksinya. Yang kedua, sintesis UDP glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses endergonik. Derivatisasi gula dengan gugus pergi yang baik memberikan kekuatan pendorong untuk sebagian besar reaksi transfer gula. Berikut reaksinya. Yang ketiga, sintesis glikogen dari UDP glukosa membutuhkan 2 enzim. Yang pertama itu glikogen sintase yang mengkatalisis transfer gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. Dan B itu amilo, yaitu 1,4 menghasilkan 1,6 glukosil transferase atau enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Enzim glikogen sintase memutuskan ikatan ester dari UDP glukosa dan membentuk ikatan glikosidik 1,4 antara glukosa dan rantai glikogen yang sedang tumbuh. Yang B, enzim percabangan bertanggung jawab untuk sintesis 1,6 ikatan dalam glikogen, dan ini merupakan reaksinya. 2. Glikogenolisis. Degradasi glikogen memerlukan 2 reaksi berikut. 1. Penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat anorganik atau Pi untuk memotong ikatan alfa 1,4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen. Amilo alfa 1,6 glukosidase juga disebut enzim pemutus cabang, memulai penghilangan 1,6 titik cabang dengan mentransfer 3 terluar dari 4 residu glukosa yang melekat pada titik cabang ke ujung non-reduksi terdekat. Kemudian pemutusan residu glukosa tunggal yang melekat pada setiap titik cabang. Produk dari reaksi terakhir ini adalah glukosa bebas. Glukosa 1-fosfat, produk utama glikogenolisis, dialihkan ke glikolisis dalam sel otot untuk menghasilkan energi untuk kontraksi otot. Dalam hepatosit, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa oleh fosfoglukomutase dan glukosa 6-fosfatase yang kemudian dilepaskan ke dalam darah. 3. Regulasi metabolisme glikogen. Metabolisme glikogen diatur dengan hati-hati untuk menghindari pemborosan energi. Baik sintesis dan degradasi
dikendalikan melalui mekanisme kompleks yang melibatkan insulin, glukagon, dan epinefrin, serta regulator allosterik. Dalam hitungan detik, glikogenesis menyebabkan pelepasan glukosa ke dalam aliran darah. Kesimpulannya, glikogenesis dan glikogenelosis adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa atau gula darah dalam jumlah normal. Baik glikogenesis ataupun glikogenelosis dikendalikan terutama oleh 3 hormon, yaitu insulin, glukagon, dan epinefrin. Ini saja video pembelajaran yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.